Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala qalama lil kitaba wa kitaba lil qiraah wa qiraah lil maghrifah wal maghrifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puja besertakan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya sehingga kita dapat menjalankan puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat besertakan salam tak lupa juga kita curahkan kepada bimbingan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilian ke zaman yang penuh ilmu saat ini. Yang pertama adalah pengertian. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus berperilaku istiqomah. Bahkan perilaku istiqomah baik dinyatakan di dalam hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Istiqomah secara etimologis atau secara syariat Islam berasal dari kata istiqomah atau yastaqimu yang artinya tegak lurus. Sedangkan menurut etimologi atau secara KBBI, istiqomah adalah siap teguh dalam mempertahankan keimanan dan juga keislaman sekalipun berbagai macam tantangan dan juga godaan. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka surgalah tempatnya di akhirat. Allah telah berfirman di surat Al-Fussilat ayat 30. Selain menjaga akhlak dan juga perbuatan, seorang muslim yang baik diperintahkan untuk beribadah dengan istiqomah. Menjadi muslim yang istiqomah memang tidak semudah yang dibayangkan. Perlu banyak perjuangan serta godaan yang harus dilalui. Memangnya apa sih hikmah dari istiqomah? Kenapa sebagai umat Islam kita harus berperilaku istiqomah? Hikmah yang pertama adalah hidup tenang. Contoh dari istiqomah adalah salat 5 waktu dan juga mengaji secara konsisten. Hal ini akan memberikan kehidupan yang tenang seperti yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mendapat penjagaan dari Allah SWT. Jika seseorang istiqomah dalam menjaga nama Allah dan kepercayaan dan tetap konsisten dalam agama Islam, maka Allah SWT akan menjaga agama, harta dan juga keselamatan anak-anaknya. Yang ketiga, mendapatkan kabar gembira. Jika seseorang istiqomah dalam berbuat kebaikan seperti bersedekah dan juga membantu orang lain, maka akan mendapatkan kabar gembira dan juga pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir adalah melintasi akhirat dengan jalan yang lurus. Orang yang istiqomah dalam mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya akan melintasi kehidupan akhirat dengan lurus dan juga masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana sih tata cara istiqomah? Tata cara istiqomah yang pertama adalah niat, karena setiap ibadah membutuhkan niat yang baik dan juga niat menentukan seriusnya ibadah seseorang. Yang kedua adalah doa, agar hati dan kekuatan kita tetap teguh dalam istiqomah. Doa yang biasanya dipakai untuk perlakuan istiqomah adalah Bismillahirrahmanirrahim, Ya muqallabal qulubi tsabbit ala dinik, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku padamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah memaknai syahadat dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup dan yakin pada Islam dan juga keberadaan Allah SWT. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh agar memiliki niat hidup yang baik dan juga memotivasi kita dalam agama. Dan yang terakhir adalah tadabur. Arti tadabur di sini adalah untuk selalu dapat merenungkan semua tanda kebesaran Allah dengan cara selalu memandang besarnya kekuasaan Allah yang telah menciptakan semua alam dan juga seluruh isinya. Dan yang terakhir adalah contoh dari istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali. Contoh yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah, tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang, nyaman, tidak merasa dipaksa ataupun dibebani. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar membeli kelinci, makan berdua bersama kekasih. Cukup sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.